Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfredi Fisya Fitri, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 6. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis beban kerja. Analisis beban kerja adalah suatu proses sistematis yang dirancang untuk mengukur kerja secara kuantitatif dan membandingkannya dengan kapasitas kerja yang tersedia. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap semua aktivitas dan tugas yang diselesaikan dalam suatu unit kerja. Oke, selanjutnya yaitu komponen beban kerja. Yang pertama di sini ada volume pekerjaan. Volume pekerjaan itu merujuk kepada total tugas, aktivitas ataupun output yang diselesaikan dalam waktu periode tertentu. Volume ini dapat diukur dalam berbagai satuan seperti dokumen yang diproses, pelanggan yang dilayani, atau proyek yang diselesaikan. Yang kedua yaitu waktu penyelesaian. Komponen ini mengukur durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap jenis pekerjaan. Jadi waktu penyelesaian itu di sini menjadi dasar untuk menghitung berapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh karyawan tersebut dalam periode tertentu. Oke, selanjutnya yaitu standar produktivitas. Yang keempat yaitu jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ini mengacu pada jumlah karyawan yang tersedia untuk menangani beban kerja yang telah diidentifikasi. Nah, biasanya komponen itu mencakup bukan hanya jumlah nominal, tetapi juga kualifikasi dan kapasitas dari masing-masing karyawannya tersebut dalam menguasai beban kerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat analisis beban kerja. Yang pertama, kebutuhan pegawai berbasis data. Analisis beban kerja memberikan dasar yang objektif dan terukur untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, di mana keputusan rekrutmen di sini atau pengurangan karyawan tidak lagi berdasarkan subjektif, tetapi didukung oleh data yang akurat, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan bahwa karyawan tersebut layak untuk dipertahankan atau tidak untuk dilanjutkan. Yang kedua yaitu keseimbangan kerja. Melalui analisis yang tepat, organisasi dapat mendistribusikan kerja secara merata di antara karyawan. Hal ini mengurangi resiko burnout pada sebagian karyawan dan meningkatkan motivasi kerja secara keseluruhan. Oke, selanjutnya yaitu efisiensi dan produktivitas. Efisiensi dan produktivitas sangat bermanfaat untuk analisis kerja karena dapat mengetahui beban kerja secara optimal, di mana organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien lagi. Jadi produktivitas meningkat karena setiap karyawan yang bekerja pada kapasitas yang tepat tanpa mengalami overload. Lalu yang terakhir yaitu bermanfaat sebagai dasar kebijakan sumber daya manusia dalam organisasi. Hasil dari analisis beban kerja menjadi fondasi untuk berbagai kebijakan sumber daya manusia, seperti sistem kompensasi, program pelatihan, perencanaan karir, dan evaluasi kinerja. Oke, jadi kesimpulannya di sini analisis beban kerja sangat penting bagi perusahaan di zaman sekarang. Kalau perusahaan tersebut menerapkannya dengan benar, sehingga pekerjaan akan bisa lebih efisien dan karyawan tidak ada yang merasa overload atau menganggur, dan produktivitas perusahaan dapat naik. Yang terpenting, analisis ini harus dilakukan secara rutin dan dengan data yang benar-benar akurat. Namun, perusahaan juga harus siap menghadapi tantangan-tantangannya, dan metode yang diterapkan harus konsisten dari awal sampai akhir. Dan hal yang perlu diingat, sukses tidaknya analisis beban kerja ini tentunya perlu juga dukungan dari manajemen, karyawan yang harus berpartisipasi. Nah, jadi tujuan utama analisis ini untuk menciptakan keseimbangan optimal antara beban kerja yang harus ditangani dan tenaga kerja yang tersedia. Jadi keseimbangan itu penting untuk memastikan bahwa tidak ada karyawan yang kelebihan beban kerja yang dapat menyebabkan stres dan penurunan kualitas kerja, atau kekurangan beban yang menyebabkan
inefisiensi biaya dalam perusahaan. Sekian dari saya penjelasan tentang analisis beban kerja. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.